Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh bagian otak ilo pitua lowombu benar-benar telah melaksanakan perintah-perintah Allah, berangkat dari istinja jasad, istinja sifat dan rohani, kemudian junubnya jasad, junubnya sifat dan rohani, kemudian wudu jasad, wudu sifat dan wudu rohani, kemudian salatnya jasmani, salatnya sifat dan rohani, puasa jasad, puasa sifat dan puasa rohani, kemudian zakat jasmani dengan zakatnya sifat dan zakatnya rohani. Alhamdulillah seluruh bagian otak ilo pitua lowombu benar-benar memperhatikan rukun Islam 5 perkara, benar-benar sudah menjalankan wujud daripada rukun Islam yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar sudah berwujud, maka kita mendapat suatu keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Kemudian kita masuk di dalam rukunnya haji. Rukun haji ini sangat penting, benar-benar mau direnungi dan dipahami. Apabila kita sudah melaksanakan rukun haji di Arafah, setelah selesai di Arafah, maka kita diwajibkan untuk melontar. Karena wujud daripada melontar ini wujud daripada kesempurnaan haji. Inilah suatu wujud syariat-syariat yang telah dilaksanakan oleh Nabiullah Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Ismail membangun 3 tembok. Nah, 3 tembok inilah diperhatikan, inilah yang benar-benar perwujudan dari awalu mahalakallahu ta'ala fi ilmi. Karena wujud daripada 3 tembok ini tempatnya iblis, tempatnya jin dan setan. Inilah yang disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah ta'ila pitua lowombu diperintahkan oleh Allah dapat menggamblangkan wujud daripada 3 tembok ini. Dalam bahasa Arab kita melontar jumroh, aqobah, ula dan husta. Makom 3 tembok ini sesungguhnya perwujudan yang telah disyariatkan ini, maka benar-benar kita renungi. Karena sesungguhnya 3 tembok ini berangkat dari jasmania, berangkat dari sifat dan rohani. Karena wujud daripada makom sifatnya jin, iblis, setan ini berwujud di dalam makom jasmani kita. Berwujud di dalam makom sifat kita dan bermakom di dalam rohani kita. Oleh karena itu kesempurnaan kita melontar 70 butir batu. Ini wujudnya ada di dalam makom jasmania. Berangkat dari 10, kemudian bermakom di 7. 10 kali 7 berarti 70, maka bermakom di 3. Nah, 3 yang dimaksud ini adalah makom jasmania, sifat dan rohani. Inilah wujud daripada makom-makom jin, iblis, setan yang kita buang. Kita bukan membuang butiran batu. Batu merupakan hanya wujud suatu syariat. Namun sesungguhnya yang dikandung di dalam lontar ini, inilah makom-makom sifatnya setan, sifatnya iblis dan jin yang selalu bermakom di dalam 3 tembok tersebut. Alhamdulillah ta'ila pitua lowombu dapat menggamblangkan melontar pertama 7 butir batu. 7 butir batu ini diambil dari batu penglihatan, kemudian batu pendengaran, batu perkataan, dengan batu di hidung. Ini 7 butir batu. Inilah yang kita lontar. Setelah hari kedua, sudah 21. Hari ketiga 21. Hari keempat 21. Maka terdapat 70 butir batu ini. Inilah wujud daripada sifat-sifat yang bermakom di dalam jasmania kita. Inilah yang kita buang. Bukan kita membuang butiran batu.
Alhamdulillah seluruh bagian lota ilopitua sudah memahami wujud daripada makom-makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Ibrahim dan Nabiullah Sayyidina Ismail. Karena wujud daripada iblis ini yang berwujud di dalam jasmani, menggoda. Iblis yang jin berwujud di dalam rohani dan di dalam sifat. Begitu pula jin berwujud di dalam sifat dan berwujud di dalam rohani. Alhamdulillah, Tailopitu Alomu dapat menggamblangkan bagaimana rukun benar-benar yang sempurna melontar. Melontar inilah wujud daripada makom-makom 70 sifat yang selalu berwujud di dalam jasmania kita. Sifatnya pikiran, sifatnya penglihatan, sifatnya pendengaran, sifatnya mulut, hidung, kemudian sifatnya kolbu, dubur, kaki, dan tangan. Benar-benar berwujud sifatnya setan, iblis, dan jin. Benar-benar sudah dibuang, maka inilah yang mendapat kesempurnaan melaksanakan lontar, jumroh, akobah, ula, dan husta. Kerusakan umat akhir zaman ini hanya melontar, hanya berkiblat di suatu butiran batu. Tidak memahami apa yang dibuang. Karena pelaksanaan suatu wujud melontar ini, kita membuang tembok. Nah, tembok yang dikandung ini, tembok yang berwujud di dalam jasmania kita, di dalam sifat dan rohani berwujud sifatnya iblis, sifatnya jin dan setan. Ini yang mau dilontar, dibuang. Alhamdulillah seluruh bagian lota ilopitu alowambu sudah memahami tentang wujud daripada tembok-tembok inilah. Inilah wujud daripada perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Sayyidina Ibrahim, kemudian Sayyidina Ismail. Nah, begitu pula kita memahami tentang tembok-tembok yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Raja Dzulkarnain membangun tembok-tembok ini supaya Yajud Majud ini tidak keluar. Wujud daripada perintah-perintah Allah inilah wujud daripada hukum-hukum Allah ini benar-benar sudah membentengi tembok-tembok ini supaya tidak melahirkan suatu wujud. Ini makom-makom jin iblis setan ini. Karena Yud Majud ini merupakan gelar. Inilah makom-makom setan, iblis, dan jin. Alhamdulillah seluruh bagian lota ilopitu walowomu sudah memahami tembok-tembok yang benar-benar yang sudah disyariatkan oleh Nabi-Nabiullah. Berangkat dari Nabiullah Sayyidina Ibrahim, kemudian Nabiullah Ismail, kemudian Allah telah memerintahkan Raja Dzulkarnain membentuk tembok-tembok ini agar Yajud Majud ini tidak keluar. Alhamdulillah dengan suatu perintah dari Allah ini, bagaimana tembok-tembok inilah yang telah dibangun oleh Raja Dzulkarnain. Nah, inilah hukum-hukum Allah. Agar iblis-iblis jin dan setan ini tidak bisa keluar. Yajud Majud ini hanya merupakan suatu gelar, suatu sebutan, suatu nama. Karena Yajud Majud ini jin dan iblis dan setan. Alhamdulillah seluruh bagian leta ilopitu walamu sudah memahami. Begitu kita masuk di dalam syariat Nabiullah Sayyidina Muhammad membentengi wujud daripada tembok-tembok ini supaya tidak melahirkan lagi. Alhamdulillah Sayyidina Muhammad ini sudah menggamblangkan agar tembok-tembok ini terjaga dan terpelihara, tidak ditempati oleh Yajud Majud ini. Apabila sudah memahami, sudah merenungi makom istinja junub dan wudhu, salat, puasa, zakat, dan haji, maka tembok-tembok ini tidak ditempati oleh Yajud Majud. Inilah merupakan suatu wujud kesyukuran umat akhir zaman dengan perwujudan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena seluruh para nabi-nabiullah ini utusan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Berangkat dari Nabiullah Sayyidina Adam, kemudian Nabiullah Sayyidina Ibrahim, Nabiullah Sayyidina Ismail, Nabiullah Sayyidina Ishaq, kemudian Nabiullah Sayyidina Yakub.
kemudian Nabiullah Sayyidina Musa, kemudian Nabiullah Sayyidina Daud, dan Nabiullah Sayyidina Sulaiman, dan Nabiullah Sayyidina Isa Ruhullah. Allah perintahkan mengajarkan suatu wujud perintah-perintah Allah itu saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Alhamdulillah dengan wujud daripada makom saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati. Inilah yang diperhatikan seluruh bagian lota ilopitu walombu. Sudah menjaga suatu makom pikiran tidak melahirkan kerusakan. Makom mata tidak melahirkan kerusakan. Makomnya pendengaran tidak melahirkan kerusakan. Makom mulut tidak melahirkan kerusakan. Hidung tidak melahirkan kerusakan. Kolbu, dubur, kaki, dan tangan tidak melahirkan kerusakan. Maka inilah yang mendapat syafaat dari seluruh para nabi-nabiullah. Karena sesungguhnya yang telah dijabarkan oleh seluruh nabi-nabiullah ini 4 kitab. 4 kitab ini tidak dapat dipisahkan. Karena kitab ini berangkat dari 4 makom. Nur. Awalu mahalakallahu ta'ala nur. Karena yang benar-benar yang di dalam kolbu kenabian itu hanya 4 nur. Oleh karena itu seluruh para nabi-nabiullah ini mengajarkan 4 kitab. 4 nur. Karena 4 nur ini tidak dapat dipisahkan. Seperti wujud daripada makom jasmania. Ada jasad, ada sifat, ada rohani, ada ruh. Ini tidak dapat dipisahkan. Nah begitu pula makom-makom nurunnya kitab itu ada 4. Jadi seluruh para nabi-nabiullah itu mengajar kitab itu ada 4. Bukan 1 kitab, ada 4. Isa Ruhullah mengajarkan 4 kitab. Kemudian Nabiullah Sayyidina Daud mengajarkan 4 kitab. Kemudian Nabiullah Sayyidina Musa Kalamullah. 4 kitab yang diajarkan. Kemudian Nabiullah Sayyidina Daud. Nabiullah Sayyidina Yakub. Nabiullah Sayyidina Ibrahim. Nabiullah Sayyidina Nuh. 4 kitab ini yang diajarkan. Karena 4 kitab ini berangkat dari sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruhnya Nabi, nurunya Nabi. Inilah perwujudan dari sifatnya Allah. Sifatnya Allah ini, inilah makom-makom yang sudah digambelangkan oleh Ta'ilopitu Walowombu. Alhamdulillah seluruh para nabi-nabi ini yang telah mengajarkan wujud cinta kasih kepada umat akhir zaman. Seluruh para nabi-nabiullah ini mengajarkan 4 kitab, bukan 1 kitab. Nah 4 kitab inilah makom nur. Nah kitab yang berwujud di bumi ini, inilah al-insanu kitabullah, kitabnya manusia. Yang masing-masing sudah memiliki nama dan memiliki bermacam-macam bahasa. Namun kalau kitab yang makomnya nur, itu awalu mahalakallahu ta'ala fi ilmi. Ini kitabnya Allah. Al-kitabullah, insanu. Karena kitabnya Allah itu wujudnya insanu. Insanu itu makomnya nur. Alhamdulillah Ta'ilopitua sudah menggambelangkan seluruh ajaran Nabi-Nabiullah ini. Mari kita renungi, mari kita pahami. Karena inilah firman Allah. Seluruh para Nabi-Nabiullah ini mengajarkan 4 kitab, bukan 1 kitab. Karena 4 kitab ini tidak bisa dipisahkan. Kitabnya syariat, kitabnya tarekat, kitabnya hakikat, dan kitabnya ma'arifat. Sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruhunya Nabi, nurunya Nabi. Inilah makom-makom ilmu 4. Jasadnya napas, sifatnya napas, rohani napas, ruhunya napas. Sifatnya Bapa, rohani Bapa, ruhunya Bapa, nurunya Bapa. Sifatnya Ibu, rohani Ibu, ruhunya Ibu, nurunya Ibu. Tanah, air, angin, api. 4 perwujudan ini tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu Ta'ilopitua dapat menggamblangkan seluruh para nabi-nabiullah ini mengajarkan 4 kitab. 4 kitab. Oleh karena itu Al-Quran ini yang diajarkan oleh seluruh para nabi ini ada di dalam Al-Quran. Karena Nabiullah Sayyidina Muhammad nabi awal zaman dan nabi akhir zaman. Oleh karena itu seluruh kitab-kitab ini berwujud di dalam Al-Quran, 104 kitab.
Oleh karena itu seluruh para nabi-nabiullah ini mengajarkan 4 kitab. Karena kitabnya Allah, ada makomnya 4. Tiap-tiap nabi bukan 1 kitab, ada 4 kitab. Karena makomnya nur. Awalu mahalakallahu ta'ala nur. Awalu mahalakallahu ta'ala nurnya Allah. Inilah yang direnungi, dipahami. Makom malaikat ada 4 penjaga pintu langit. Alhamdulillah seluruh bagian lota ilopitu walawombu sudah memahami tentang wujud seluruh ajaran nabi-nabiullah ini 4 kitab. Di dalam kolbu Nabiullah Sayyidina Isa 4 kitab. Di dalam kolbunya Nabiullah Sayyidina Daud 4 kitab. Di dalam kolbunya Nabiullah Sayyidina Sulaiman 4 kitab. Di dalam kolbunya Nabiullah Sayyidina Musa 4 kitab. Di dalam kolbunya Nabiullah Sayyidina Yakub 4 kitab. Kemudian di dalam kolbunya Nabiullah Sayyidina Ibrahim 4 kitab. Di dalam kolbu Nabiullah Sayyidina Muhammad 4 kitab. Seluruh para nabi-nabiullah ini memiliki 4 kitab yang diajarkan bermacam-macam bahasa. Turun di Palestina berbahasa Palestina. Turun di Arab berbahasa Arab. Renungilah dan pahamilah makom-makom kitab inilah mengajarkan kepada kita kembali kepada perintah-perintah Allah, saling mengasihi, saling menghargai dan saling menghormati. Seluruh para nabi-nabiullah ini kekasih-kekasih Allah. Benar-benar di dalam kolbu jasmania nabi. Inilah makomnya, kitabnya 4, makomnya nur. Di dalam kolbu kenabian. Inilah yang disebut nurnya, makomnya 4. Kemudian perwujudan nurnya Allah ada 4. Berangkat dari sifatnya Allah. Rohani Allah, ruhu Allah, nurnya Allah. Alhamdulillah seluruh para nabi-nabiullah ini telah mengajarkan ilmu-ilmu agar umat akhir zaman ini kembali saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Tidak ada perdebatan, tidak ada pembunuhan, tidak ada saling menjalimi, tidak ada wujud sifat yang mencelah. Nabi ini benar-benar diutus oleh Allah dan makom Nabi itu hanya 1. Awalu mahalakallahu ta'ala nurunya fi ilmi. Kalau Nabi yang di bumi merupakan prosesnya jasad, itu yang berakhir. Nur ini tidak akan berakhir. Dan apabila makom nur ini sudah berakhir, maka tidak ada lagi makhluk-makhluk ini yang hidup. Hingga itu makom-makom nur ini tidak akan berakhir. Yang berakhir ini hanya wujud daripada makom makhluk yang berwujud di dalam prosesnya. Dari saripati tanah, air, angin, api, sifat dan rohani, inilah yang berakhir. Hanya selain nur ini tidak akan berakhir. Karena nur ini makomnya cahaya. Apabila cahaya-cahaya ini tidak ada lagi, berarti tidak ada lagi yang melahirkan. Tidak ada lagi yang kehidupan. Perhatikan makom-makom ilmu yang sudah digamblangkan oleh Ta'ilo Pitual Wombu. Oleh karena itu bagaimana kita bisa kembali ke alamnya nur. Benar-benar sudah memperhatikan ajaran seluruh para nabi-nabiullah. Berangkat dari ajaran Nabiullah Sayyidina Yakub, benar-benar saling mengasihi, saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian ajaran Nabiullah Sayyidina Daud, Sulaiman dan Nabiullah Isa Ruhullah dengan Nabiullah Sayyidina Musa. Benar-benar mengajarkan wujud saling mengasihi, saling menghormati dan saling menghargai. Benar-benar sudah berwujud. Dan seluruh para nabi ini telah mensyariatkan kesucian. Kesucian jasad, sifat dan rohani. Dan silakan bagi Ta'ilo Pitual Wombu memperhatikan seluruh kitab-kitab ini agar dipahami, direnungi apa yang dikandung di dalam firman-Nya Allah ini. Di dalam Injil, Taurat, Zabur dan Al-Quran ini firman Allah yang benar-benar dijalankan oleh utusan-utusan Allah. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua sudah menggamblangkan
seluruh ajaran-ajaran Nabiullah ini benar-benar 4 kitab. 4 kitab ini berangkat dari wujud daripada nur. Oleh karena itu Ta'ila Pitua sudah menggamblangkan sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruhunya Nabi, nurunya Nabi. Inilah perwujudan sifatnya Allah. Karena hanya sifatnya Nabi ini yang bersaksi. Hanya sifatnya Nabi ini yang bersaksi. Hanya sifatnya Nabi yang benar-benar ia naik ke kerajaan Allah dengan hanya nurunya Nabi yang naik ke kedimnya Allah. Perhatikan makom-makom kitab 4 ini. Nurunya Nabi, inilah yang naik di kodim Allah. Kemudian Rasul, itulah ruhunya Nabi. Kemudian rohani Nabi yang bersaksi. Kemudian sifatnya Nabi, itulah makom malaikat. Oleh karena itu Allah berfirman, Allah telah menjadikan malaikat ini dari cahayanya Nabi. Cahaya Nabi itu merupakan wujud daripada sifat Nabi, itulah makom malaikat. Oleh karena itu mengenal makom malaikat itu harus kita benar-benar memahami nafas. Karena nafas ini ruh. Malaikat itu ruh. Penjaga pintu langit itu harus kita menemui malaikat dulu. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ila Pitua Lowombu sudah memahami dan sudah menjalankan. Oleh karena itu suatu wujud pemaparan Ta'ila Pitua Lowombu ini diwajibkan agar kalian benar-benar sudah siap menjalankan perintah Allah. Renungilah dan pahamilah. Diwajibkan seluruh bagian Ta'ila Pitua Lowombu memperhatikan kajian yang sudah diterbitkan di YouTube. Maka perhatikanlah. Perhatikanlah, inilah merupakan perintah dari Allah. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ila Pitua Lowombu sudah diperlihatkan oleh Allah. Pihak luar sudah banyak untuk mengikuti pemaparan-pemaparan ilmu yang benar-benar yang diperintahkan oleh Allah kepada Ta'ila Pitua Lowombu. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ila Pitua Lowombu memperhatikan makom-makom ilmu yang sudah dijelaskan. Karena makom-makom ilmu yang makom langit ini kalian tidak dapat temukan. Hanya terkecuali yang dari langit yang bisa menjelaskan makom langit. Inilah merupakan suatu kesyukuran. Perhatikan perintah-perintah Allah telah menyebarkan, disiarkan di YouTube. Seluruh bagian Ta'ila Pitua Lowombu mendengar dan merenungi, maka Allah memberikan keberkahan dan seluruh para nabi-nabi ini memberikan syafaat. Alhamdulillah, seluruh bagian Ta'ila Pitua Lowombu sudah memperhatikan makom-makom ilmu. Karena tidak ada satupun yang dapat mengenal makom langit, terkecuali yang dari langit. Apakah kalian sudah dari langit? Hanya terkecuali yang sudah dari langit yang dapat menjelaskan makom-makom langit. Begitu pula menjelaskan tentang makom kerajaan Allah. Hanya terkecuali yang sudah dari kerajaan Allah. Begitu pula menjelaskan dari kodim Allah. Hanya yang dari kodim Allah. Ta'ila Pitua ini dari kodim Allah. Dari kerajaan Allah. Apakah kalian masih ragu? Tidak ada satupun yang bisa mengelak terhadap penjabaran ilmu yang telah dipaparkan oleh Ta'ila Pitua Lowombu ini. Ta'ila Pitua ini benar-benar diperintahkan oleh Allah, bukan berwujud mengada-ngada. Tidak ada satupun yang mengaku-ngaku dari kodim Allah. Mengaku dari kerajaan Allah. Yang benar-benar hanya yang dari kodimnya Allah, dari kerajaan Allah. Itulah benar-benar yang dipusakai. Dan apabila ada yang mengaku-ngaku dari kodimnya Allah, dari kerajaan Allah, itulah wujud daripada mengada-ngada, maka Allah akan murkai, datangkan suatu kutukan. Alhamdulillah Ta'ila Pitua diperintahkan menyampaikan wujud daripada kebenaran sesungguhnya. Maka sucikanlah jasad kalian, sifat kalian, rohani kalian, benar-benar menjalankan perintah Allah, maka Allah mengangkat hidup kalian. Dan apabila kalian hanya pendengar,
dan tidak memahami dan tidak menjalankan perintah-perintah Allah ini, maka itulah disebut kiamat. Allah menurunkan kiamat ini, kiamat itu kemurukan atau disebut kutukan. Alhamdulillah ta'ila fitua ini diperintahkan. Perbaikilah, perhatikanlah makom-makom ilmu yang sudah dijelaskan. Karena ta'ila fitua ini benar-benar menjalankan perintah Allah, dapat memperbaiki umat akhir zaman ini kembali ke jalan yang diperintahkan oleh Allah. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ila fitua lawambu yang benar-benar sudah mengimani dan menjalankan perintah-perintah Allah ini, Allah akan mengangkat derajatnya. Apabila dia kekurangan ekonomi, maka Allah turunkan nikmat yang besar. Inilah ketetapan-ketetapan dari Allah ini. Janji Allah itu pasti. Apabila mengabaikan perintah-perintah Allah, dia sendiri yang berurusan dengan kutukan Allah. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ila fitua lawambu benar-benar sudah memperhatikan. Renungilah dan pahamilah. Allah telah memudahkan kita semua. Sudah disiarkan lewat YouTube. Agar diperhatikan. Agar semua merenungi. Dan ini sudah waktunya ta'ila fitua lawambu membuka seluruh perintah-perintah Allah ini. Oleh karena itu ta'ila fitua menegaskan kepada seluruh bagian ta'ila fitua lawambu. Ta'ila fitua ini dari kodim Allah. Ta'ila fitua ini dari kerajaan Allah. Ta'ila fitua ini dari makom langit. Diperhatikan, direnungi. Dan apabila di antara kalian yang mengada-ngada, mengaku-ngaku dari kodim Allah, dari kerajaan Allah, maka itulah berurusan dengan Allah. Tidak ada satupun yang dapat memasuki kerajaan Allah dan dapat memasuki kodimnya Allah hanya selain yang dikehendaki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seluruh bagian ta'ila fitua lawambu benar-benar memperhatikan perintah-perintah Allah ini, maka kalian diberkahi oleh Allah dan seluruh para nabi-nabiullah memberikan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.